yang kuat untuk menyesuaikan dengan kesaksian gua. Harusnya kalau korban yang ngasih kesaksian, polisi tuh harus menindaklanjuti kesaksiannya dan bantu mencari tahu. Udah. Lu tenang aja. Gua bakal cari tahu semuanya. Dan suatu saat, kebenaran akan terungkap. Ya, gua percaya sama lu. Lu kan anak IT, semuanya juga bisa. Tapi gua juga bakal cari tahu itu orang. Untungnya ada teman-teman gua bersama kita. Mereka bakal cari tahu juga. Ya udah, kalau lu nggak sibuk, kabarin gua. Biar kita bisa lihat Evin bareng-bareng. Oke. Gua yakin banget, tuh dua sejoli pasti udah dijebak. Gak mungkin mereka kayak gitu. Apalagi Evan yang ngelakuinnya, mana mungkin. Tapi siapa yang udah ngejebak mereka? Gua harus cari tahu di mana. Gua juga nggak tahu musuh-musuh mereka tuh siapa. Kendalanya mereka siapa aja. Kayaknya gua harus nemuin orang itu. Karena cuma dia yang bisa tahu soal kasus ini. Mana bos kalian? Gua mau ketemu dia. Apa-apaan orang ini? Datang-datang nyari masalah. Mau dia apa? Dia nggak tahu ini markas para pembunuh bayaran. Semuanya di sini orang-orang yang terbiasa dengan darah. Hah, langsung gua hajar aja kali ya biar dia tahu rasa. Dia siapa? Apa? Apa? Gua kesini mau ketemu bos kalian. Apa susahnya tinggal lu panggil aja. Woi Alek, turunin Lek. Nanti mati karyawan gua Lek. Lu mohon turunin sekarang. Lu lain kali cari karyawan jangan yang sekuat, tapi cari yang beneran kuat. Iya udah lu turun dulu itu. Kasihan dia. Nanti dia nggak mau lagi gue suruh-suruh. Lu mah. Lagi lu juga sih asal-asalan aja. Dia ini bukan orang sembarangan. Ya maklumin aja Lek. Di sini tuh banyak anak-anak baru. Jadi ya banyak yang nggak kenal sama lu. Jadi lu itu mau apa sih kesini Lek? Ada tujuan apa sebenarnya? Beberapa bulan lalu, ada orang yang udah ngelakuin penusukan ke anak SMA. Itu yang ngelakuin penusukan, pekerja lu bukan? Lu jangan sembarangan ngomong. Kita nggak pernah terima job kayak gitu. Coba jelasin beritanya kayak gimana. Siapa tahu gue bisa bantu. Jadi dua anak SMA ini teman gue dari kecil. Nah salah satunya ditusuk oleh seseorang. Tapi yang jadi tersangka malah temannya sendiri. Difitnah ceritanya. Dan mereka teman gue dari kecil. Nggak mungkin bisa kayak gitu. Gue tahu betul. Gue yakin ini pasti jebakan. Dan yang bisa ngelakuin kayak gitu udah pasti pembunuh bayaran. Kayaknya gua tahu orang itu. Karena ada satu orang pembunuh bayaran berkelas yang punya ciri khas kayak yang lu bilang tadi. Siapa? Kasih tahu gua. Ya udah, ikut gua. Gua nggak tahu ini benar apa enggak, tapi perasaan gua orang ini pelakunya. Karena dari apa yang lu bilang tadi, cuma orang ini bisa ngelakuin kayak gitu. Ini orang siapa? Kenapa lu bisa tahu? Dia itu pembunuh bayaran berkelas. Dengan kelincikan yang dia punya, nggak pernah ada satu misi gagal. Dan lu tahu, gua pernah mau rekrut dia untuk bergabung ke sini. Tapi ditolak mentah-mentah sama dia. Karena dia ingin bergerak sendiri, tidak mau dibawa siapapun. Emang keren tuh anak. Gua salut sama dia. Oh, oke. Makasih infonya. Hati-hati lo sama orang itu. Dia mungkin berbeda dari orang-orang yang udah lo temuin sebelumnya.
Lo tahu, gue nggak peduli. Ada puluhan orang hebat yang udah gue kalahin. Bahkan sekelas agen-agen pemerintahan, gue tai-taiin. Mau dia licik, hebat berantem, punya kekuatan. Sekali udah kena pukulan gue, pertarungan udah pasti milik gue. Ya, gue cuma ngingetin aja. Tapi inget, jangan bawa-bawa gua, Lek. Oke, kalau gitu, kasih alamat tempat biasa dia lewat. Gue mau ketemu dia sekarang. Faster than a cannonball, where you will get high. Someday you will find me camping in the Lord's land, in a giant supernova in the sky. Someday you will find me camping in the Lord's land, in a giant supernova. A giant supernova, 'cause people believe that they're gonna get away from the sun. But you and I will live in there. The world still spin around, we don't know why. Woi, diam. Arto, siang-siang gini nelpon mau ngapain dia? Halo Toh, kenapa? Lu sibuk nggak siang ini? Enggak sih kayaknya. Mau apa emangnya? Gue mau jenguk Epin. Lu ikut nggak? Ya udah ayo, gas gua mah. Arto, Joler, Pin, Epin. Lu udah sembuh totalnya? Iya, gue udah sembuh, Pin. Untungnya gue masih diberi kesempatan hidup. Soalnya dokter bilang beberapa orang gak selamat kalau udah kena tusuk kayak gitu. Hah, baguslah kalau kayak gitu. Gue selama ditahan, pikiran gue tuh selalu mikirin keadaan lu. Dan sekarang gue seneng banget. Setelah beberapa bulan, lu berdua datang ke sini. Pin, Iya, Ler. lu kenapa babak belur gitu? Lu sering dikeroyok ya, Pin? Ya namanya juga di lapasnya. Mau gimana lagi? Hidupan di sini tuh emang suram. Kok lu nggak ngelawan sih, Pin? Nggak apa-apa. Lu sekarang kece banget, Ler. Lu juga sama tuh. Yoi dong. Lu tahu nggak, Pin? Sekarang gua punya keluarga baru juga. Mereka sama kayak kalian. Bedanya, lu berdua keluarga paling berharga buat gua. Suatu saat, gua mau bikin geng sama kalian. Namanya itu Saudara Tak Sedara. Buset, keren juga tuh. Ntar kita wujudin kalau gua udah keluar dari sini, oke? Lu tenang aja, Pin. Gua sama Joler bakal cari orang yang udah ngejebak lu sampai ketemu. Dan lu pasti bakal bebas. Tapi harusnya nih ya, kalau lu udah ngelapor kalau bukan Epi yang nusuk, dia tuh udah pasti bisa keluar. Masalahnya nih nggak bisa. Aneh banget. Kayaknya karena pisau yang dipakai buat nusuk Arto itu ada sidik jari gua, Nyet. Makanya itu jadi pertimbangan yang sulit buat ngelepasin gua. Iya juga sih ya, masuk akal. Udah intinya lu tenang aja. Kita bakal sering kesini kok. Dan gua janji, gua bakal bebasin lu dari tempat yang suram ini. Setelah itu, kita cari bareng-bareng orang yang udah bisa ngacak-ngacak kita. Gua habisin tuh orang kalau ketemu. Bisa-bisanya harga diri kita diinjak-injak kayak gini. Oh iya, Pin. Kita nggak bisa lama-lama ya. Tapi nanti kita bakal sering kesini kok. Iya, woi santai. Ini aja gua seneng banget lu akhirnya datang kesini. Gua tuh udah lama banget nungguin kalian. Ya udah nih, gue bawain makanan. Biar lu bisa makan enak di dalam. Tahu aja lu. Kalau gua bagi-bagi ke teman-teman gua di sel, kira-kira boleh nggak? Ya boleh lah, itu kan udah punya lu. Makasih ya, Nyet. Iya sama-sama, Pin. Baik-baik lu ya. Ya udah, Pin, kita balik ya. Iya, hati-hati ya lu berdua. Mau selicik apapun yang orang bilang tentang lo, kalau udah gua pukul sekali, bisa apa lo? Lagi pula, kalau dia nggak gua kasih kesempatan buat mikir, dia nggak bakal bisa berbuat licik kan? Mereka bisa licik karena mereka punya kesempatan buat mikir. Jadi itu artinya, 1 detik sangat berharga untuk melawan orang-orang kayak gini. Oke, sesuai alamat yang dikasih,
ini tempat biasa dia lewat. Semoga aja kita segera ketemu. Dan ya, nggak butuh waktu lama lagi. Itu dia yang gue cari-cari.